kesehatan, keafiatan, dan umur yang panjang. Demikian juga saudara-saudara kita yang menunaikan ibadah haji di Baitullah pada tahun ini, pemberangkatannya sudah di gelombang kedua, kloter terakhir 13, 14, 15. Dan demikian juga saudara-saudara kita gelombang pertama semua telah tiba dengan selamat. Mudah-mudahan kita berdoa bersama, semua saudara-saudara kita yang berangkat tahun ini semua menjadi haji yang mabrur di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mereka pergi dan pulang dalam keadaan selamat, tidak kurang satu apapun. Kemudian bagi kita sekalian yang dimuliakan Allah, di bulan Zulkaidah ini kesempatan kita untuk mempersiapkan diri. Karena mungkin tahun ini kita belum terpilih dipanggil oleh Allah. Apakah mungkin masih keterbatasan harta, keterbatasan waktu, antri yang begitu panjang menunggu, ataupun mungkin keterbatasan kesehatan. Tetapi tentunya tidak menyebabkan kita untuk mendapatkan keutamaan yang besar di bulan Zulkaidah, Zulhijjah nantinya. Salah satunya tentunya adalah ibadah kurban. Masih ada kesempatan kita. Mudah-mudahan Allah memberikan kita rezeki yang lapang, sehingga nanti pada tanggal 10, 11, 12, 13 Allah berikan kita kecukupan harta untuk menyembelih korban. Saudaraku yang dimuliakan Allah, tentunya syarat utama diterimanya korban sama dengan ibadah-ibadah yang lain, zakat, sedekah, haji, dan lain sebagainya. Syarat utama adalah sebagaimana Allah katakan berulang-ulang kepada kita, belanjakanlah hartamu dari yang baik, belanjakanlah, infakkanlah dirimu dari harta-harta yang baik dan benar. Maka syarat utama diterimanya ibadah kurban adalah sumber uang yang kita gunakan, materi yang kita gunakan harus halal pendapatannya, pekerjaannya halal, hasilnya juga akan halal. Maka ketika kita pakai untuk ibadah korban, pasti diterima korban kita di sisi Allah. Tapi sebaliknya, apabila uang yang kita pakai tidak bersumber dari pekerjaan yang halal, dari harta yang halal, dari uang yang halal, maka otomatis ibadah korban kita juga tertolak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka otomatis di hari kemudian, sebagaimana Rasulullah mengatakan dalam hadis-hadis sahih, kendaraan-kendaraan kurban nanti akan datang di hari kemudian menjemput kalian. Itulah kendaraan kita yang kita akan gunakan menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Tetapi apabila kurban-kurban itu cacat, utamanya uang yang digunakan dari barang yang haram, maka otomatis kendaraan-kendaraan itu tidak akan mendatangi kita nanti di hari kemudian. Lama kita menunggu dan menanti, tetapi tidak ada jemputan dari kendaraan korban, karena uang yang dipakai dari sumber yang haram. Maka otomatis korban kita tidak akan bermanfaat sama sekali. Maka saudaraku yang dimuliakan Allah, tentunya hikmah korban yang bisa kita dapatkan adalah dengan kita berkorban, salah satu sarana aktualisasi kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan berkorban berarti kita bersyukur akan nikmat yang Allah berikan. Inna a'atainakal kautsar. Bukankah kalian, aku telah berikan begitu banyak nikmat,
begitu komplit nikmat yang aku berikan tak terhingga banyaknya. Fasholli li rabbika wanhar, maka sempurnakan ibadah kalian kepadaku dan sempurnakan ibadah sosial kalian. Berkorbanlah, sempurnakan sembahyang sekaligus sempurnakan ibadah korban kalian, maka itu akan dinilai sebagai hamba yang sempurna di sisi Allah Ta'ala. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Kalau kita bersyukur dengan nikmat Allah, salah satunya melalui ibadah korban yang kita belanjakan, insya Allah Allah akan memberkahi rezeki yang kita miliki. Kemudian ibadah korban juga adalah sarana pembelajaran ikhlas kepada Allah. Dengan kita mengeluarkan rupiah, mengeluarkan uang, mungkin hati kita terasa berat. Apalagi kalau kita beli 1 ekor korban, terasa berat luar biasa. Tetapi ibadah korban ini memberikan kita pelajaran. Ternyata semuanya bukan milik kita, semuanya adalah milik Allah. Titipan yang dititipkan kepada kita sekalian. Sekaligus kita belajar ikhlas kepada Allah. Bukankah Allah berulang-ulang peringatkan kepada kita, la yanalallahi luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa. Yanaluhu taqwa. Bahwa sesungguhnya hewan yang kalian sembelih, yang kalian beli, demikian juga dagingnya yang kalian bagi kepada fakir miskin, bukan itu yang Allah lihat. Tetapi yang Allah lihat adalah takwa, keikhlasan yang kalian keluarkan, apakah ikhlas atau terpaksa. Maka ketakwaan itu yang Allah nilai, bukan darahnya, bukan dagingnya, bukan hewan kurbannya, tetapi keikhlasan kita memberikan harta untuk dititipkan kepada fakir miskin. Kemudian yang ketiga, sekaligus memberi pelajaran kepada kita, senantiasa peduli kepada sesama. Akan timbul jiwa sosial kita, sebagaimana hakikat zakat fitrah sebelum Idul Fitri. Bagaimana saudara-saudara kita di hari Idul Fitri bisa berhari raya dalam keadaan perutnya tidak lapar. Demikian juga ibadah korban. Bagaimana saudara-saudara kita di hari raya Idul Adha, mereka juga merasakan daging, mereka juga merasakan makanan. Maka perlu panitia-panitia zakat korban untuk mendistribusikan daging korban kepada orang-orang yang betul berhak menerima. Karena banyak di antara kita, ada saudara-saudara kita di tempat-tempat lain 10 tahun tidak makan daging, 1 tahun sekali makan daging, dan banyak itu. Tapi jangan kita distribusikan kepada orang-orang yang tidak berhak. Lebih banyak kita bagi kepada pekorban daripada distribusi kepada fakir miskin. Makanya syariat telah menetapkan paling tidak 2/3 untuk fakir miskin, 1/3 untuk orang yang berkorban. Yang lebih sempurna lagi, orang berkorban ikhlas untuk mendistribusikannya kepada fakir miskin, walaupun dibolehkan mereka untuk memakannya, tidak lebih daripada 3 hari. Kemudian saudaraku yang dimuliakan Allah, yang terakhir, ibadah korban melatih kita untuk meninggalkan sifat bakhil, sifat kikir. Ini yang terjadi kepada kita hari ini. Seolah-olah harta dan pekerjaan, uang yang kita miliki adalah hasil usaha kita. Seolah-olah itu datangnya dari kekuatan kita. Padahal Allah hanya menitipkan kesehatan, kepintaran, kecerdasan. Begitu juga uang, hanya titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semuanya itu akan kita tinggalkan cepat atau lambat. Maka Allah berulang-ulang mengatakan, beruntunglah waman suha nafsihi faulaika humul muflihun. Beruntunglah orang-orang yang Allah angkat darinya sifat kikir, sifat bakil. Mereka lah orang-orang yang beruntung.
yaitu Allah hilangkan dalam dirinya sifat kewakilan, sifat kekikiran. Kemudian yang paling terakhir, ibadah korban adalah syiar-syiar agama. Siapa yang mengagungkan wa man yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Siapa yang mensiarkan ajaran-ajaran agama termasuk ibadah korban, maka tentunya itu datang dari ketakwaan kita kepada Allah. Ketika berkorban, disunnahkan bersama-sama pekorban hadir. Begitu juga panitia-panitia korban yang menyaksikan. Bersama-sama kita membaca bismillah dan bertakbir. Dianjurkan kita dengan mengeraskan suara sebagai syiar untuk menyemangati, memberi motivasi sehingga takwa itu masuk ke dalam hati kita. Maka tidak heran kata sahabat, sebelum menyembelih kami bertakbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ini tanda kebesaran Allah. Kita mengagungkan syiar-syiar agama Allah Ta'ala. Saudaraku yang dimuliakan Allah, bagaimana dengan pekorban? Mungkin kita sudah bahas di majelis-majelis ta'lim kita. Atas nama instansi, institusi, perusahaan, atau kantor, badan, dan sebagainya. Apakah ini sama dengan ibadah kurban? Atau ada di antara kita patungan, bukan serikat. Patungan 100.000, 50.000 cukup berserikat. Kemudian atas nama kelompok. Apakah ini sama dengan ibadah kurban? Maka kesimpulannya, tentunya jawabannya panjang, banyak timbangannya. Kami simpulkan di mazhab Imam Syafi'i, Imam Malik, bahwa kurban itu adalah perorangan, individu. Maka apabila ada pemotongan hewan kurban yang diniatkan untuk instansi, kantor, perusahaan, maka secara hukum fikih Majelis Ulama Indonesia menjawab itu sama dengan sedekah hewan saja, bukan ibadah korban, tapi itu dinilai dengan sedekah hewan, bukan ibadah korban. Bagaimana caranya bisa menjadi ibadah korban? Maka boleh institusi, instansi, perusahaan atau kantor memberikan itu kepada karyawannya secara individu, perorangan. Kemudian karyawannya itu memakai namanya dengan niat berkorban atas nama keluarga besar perusahaan. Itu dibolehkan karena atas nama individu, sama dengan keluarga besar Masjid Baitul Haq. Semua atas nama keluarga besar, 5 ekor sapi, tetapi masing-masing punya nama secara perorangan. Maka ini yang disebut dengan ibadah korban. Demikian kira-kira. Mudah-mudahan Allah berkahi kita semua. Barakallahu li wa lakum